morning viewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel Infomedia. Berbicara mengenai negara-negara di dunia, tentunya akan memberikan wawasan kepada kita semua mengenai seberapa luas dunia kita. Dengan mengenal, maka kita akan mudah memahami apa yang belum kita pahami. Nah, kali ini Medi akan membahas sebuah wilayah seberang laut Britania Raya yang berada di selatan Samudra Atlantik. Namanya ialah Pulau Saint Helena. Namun sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Pulau Saint Helena merupakan salah satu dari wilayah seberang laut Britania Raya yang terletak di selatan Samudra Atlantik, tepatnya 2.800 km sebelah barat pesisir Angola. Pulau ini merupakan bagian dari Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha. Pulau yang memiliki populasi 4.439 jiwa pada tahun 2021 ini memiliki luas sebesar 122 km persegi, dengan satu-satunya kota di antara pemukiman yang bernama Jamestown. Pulau Saint Helena secara administrasi terbagi atas 8 distrik. Pulau Saint Helena menjadi terkenal karena pulau ini pernah dijadikan tempat pembuangan Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte pada tahun 1816 dan ia meninggal pada tahun 1821 di pulau ini. Penduduk Saint Helena memegang kewarganegaraan wilayah luar negeri Inggris, namun pada tanggal 21 Mei tahun 2002, kewarganegaraan Inggris penuh dipulihkan oleh Undang-Undang Wilayah Luar Negeri Inggris. Kebanyakan penduduk Saint Helena adalah keturunan Inggris, di mana Inggris mulai menempati pulau ini sejak tahun 1659. Mereka adalah para pekebun dan juga tentara. Ada juga keturunan budak Afrika yang dibawa ke Pulau Saint Helena. Dari catatan awal, mereka berasal dari Kepulauan Tanjung Verde, Gold Coast, dan pantai barat Afrika, kemudian dari India dan Madagaskar. Buruh Cina pernah didatangkan pada tahun 1810 dan meningkat jumlahnya pada tahun 1818. Setelah itu jumlahnya semakin berkurang. Hanya ada beberapa orang saja tersisa setelah pemerintahan Inggris mengambil alih pemerintahan pulau dari East India Company pada tahun 1834. Konon kabarnya mereka dikembalikan lagi ke Cina, meskipun catatan di Cape menunjukkan bahwa mereka tidak pernah sampai lebih jauh dari Cape Town, Afrika Selatan. Mayoritas agama yang dianut penduduk Saint Helena adalah Anglikan, dan bahasa yang dipergunakan di pulau ini adalah bahasa Inggris. Mata uang yang digunakan di Saint Helena ialah Pound Saint Helena. Mata uang tersebut memiliki nilai tukar yang sama dengan pound sterling, yang merupakan mata uang Inggris. Dan kedua mata uang tersebut umum diterima dan beredar di Saint Helena. Seperti yang terdapat dalam konstitusi Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha, otoritas eksekutif wilayah tersebut berada di tangan monarki Inggris, yang diwakili oleh seorang gubernur yang ditunjuk oleh monarki. Saint Helena, Tristan da Cunha, dan Ascension berbagi gubernur, jaksa agung, mahkamah agung, dan pengadilan banding yang sama, tetapi memiliki badan legislatif yang terpisah. Kurang dari sepertiga pulau ini cocok untuk pertanian atau kehutanan. Tanaman utama adalah jagung, kentang, dan sayuran hijau. Unggas, domba, kambing, sapi, dan babi dipelihara juga. Beberapa kopi ditanam untuk diekspor. Di Saint Helena tidak ada pertambangan dan industri. Akan tetapi, beberapa kayu lokal digunakan untuk keperluan konstruksi. Penangkapan ikan seperti ikan tuna juga ada di pulau ini. Biasanya, beberapa dibekukan di fasilitas penyimpanan dingin di sekitarnya, dan sisanya dikeringkan dan diasinkan di pulau. Pulau Saint Helena juga masih menerima subsidi anggaran dari pemerintah Inggris. Sisanya diperoleh dari penjualan perangko, pajak masuk, dan juga pajak dermaga. Hanya ada satu pelabuhan di Saint Helena yang terletak di Jamestown yang baik untuk kapal, dan terdapat layanan penumpang dan kargo melalui laut ke Ascension Island, Britania Raya, dan Afrika Selatan. Pulau ini juga memiliki sistem jalan raya dan bandara di dataran Teluk Sejahtera dekat pesisir timur pulau. Sebelum adanya bandara di Saint Helena, dapat dikatakan pulau ini sangat terpencil, sebab akses menuju pulau ini bisa memakan waktu mingguan, bahkan berminggu-minggu, tergantung jauhnya jarak yang ditempuh, sebab transportasi pada saat itu hanya menggunakan kapal atau perahu. Airlink maskapai asal Afrika Selatan yang pertama kali merintis penerbangan dari Johannesburg ke Saint Helena, sehingga diharapkan kunjungan wisatawan ke Pulau Saint Helena pun meningkat. Pariwisata di Saint Helena mulai dibuka dalam skala kecil pada akhir tahun 1990-an.
Saat ini, kunjungan utama para turis di Pulau St. Helena adalah rumah yang bernama Longwood House, bekas peninggalan Napoleon Bonaparte, di mana ia pernah dibuang dan meninggal di pulau ini. Rumah tempat tinggal Napoleon masih berdiri hingga saat ini dan terawat dengan baik, baik itu bangunannya maupun keberadaan furniture rumah yang masih lengkap seperti sedia kala. Selain itu juga, para turis akan disuguhkan pemandangan sekitar pulau yang indah, dengan landscape yang bergunung-gunung, sebab St. Helena merupakan pulau vulkanik. Mendaki bukit hingga menikmati serunya bermain off-road adalah beberapa hal yang bisa dilakukan di pulau ini. Di pulau ini juga hidup kura-kura tertua berumur 190 tahun yang diberi nama Jonathan. Bahkan, kura-kura ini sudah dinobatkan oleh Guinness World Record sebagai kura-kura tertua di dunia. Selain itu, para turis dapat menikmati juga wisata menyelam, yakni scuba diving, dengan kejernihan laut mencapai 100 meter, seperti yang dilansir oleh Bloomberg. Pantai di St. Helena bahkan terbilang masih perawan, dengan landscape bukit-bukit dan alam bawah laut yang cantik. Nah, viewers, tertarik untuk mengunjungi Pulau St. Helena? Oke, viewers, demikianlah sedikit informasi mengenai wilayah seberang Laut Britania Raya yang satu ini. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita semua untuk mengenal kawasan atau wilayah sebuah negara di dunia. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya, biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa!